intinya kita tidak akan menerima tentang data yang di situ. Yang alhamdulillah yang sedikit aneh agak lega dari Bapak yang terhormat Bapak BPN itu cakep aneh terima bahwa di situ memang tadi aneh terima data, nah itu aneh akui. Kalau lainnya aneh nggak akui. Walaupun di situ ada tanda tangan sudah 12 tahun, memang aneh nggak ada pendamping nih perjuangan dengan data dan doa. Ya mohon doanya nih dari pihak-pihak media, mohon doanya lah, bantuannya lah. Aneh mencari keadilan yang keadaannya begini, mencari keadilan. Belum selesai sampai saat di sini, belum selesai. Kenapa? Dasarnya ini sebetulnya kekerasan, penganiayaan, tiba-tiba di situ timbul akte-akte. Makanya kalau kita jabarkan, yang kita nggak temui pada saat itu telapor utamanya, yang kurang lebih 2000 meter itu, yang kita nggak temuin tuh. Karena apa? Ya sampai sekarang dibangun kafe, waktu itu dibangun futsal, dibangun TK, yang izinnya dari mana gitu. Makanya waktu itu kita temuin pihak BPN, ketemu dengan Bu Mega, Pak Ang. Waktu itu juga ada atas Pak Ang, ada tim ukurnya. Pak, tanah yang masih proses bermasalah tidak bisa Pak, tidak bisa diterbitkan. Kenapa? Bapak ini menjelaskan ada sesuai dengan aturan. Siapapun dia yang merasa keberatan tidak akan berjalan baik sertifikatnya yang diawali dengan NIB. Alhamdulillah Bapak BPN itu waktu itu yang kita diterima, kita merasa lega lah. Merasa lega, intinya ada sesuai dengan aturan. Aneh memuji sesuai dengan perbuatan lah. Bukan aneh perbuatan baik, aneh puji jadi enggak baik. Aneh tetap melakukan ujian sesuai. Nah, apalah si Madi ini, apakah mentang-mentang menjadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus udah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Makanya tadi Anda bilang sebelum kita laporkan kita tempuh kekeluargaan. Ada yang menunjukkan kwitansi pada saat itu 2011 kwitansi. Anda tanya Pak, mohon maaf, dasarnya kwitansi Pak? Iya, kwitansi itu bukti pembayaran. Sedikit Anda jabarkan biar jelas, biar gamblang bahwa nanti tidak ada ibaratnya namanya si Madin yang selalu ngomong. Kalau bicara ngomong, aneh pakai elok. Waktu itu mohon maaf, kita sama ke yang 815 tuh di kiri gitu. Aneh udah elok. Akhirnya apa, dari belakang kita mohon maaf, dari belakang kita dipoto, di situ ricuh. Ahli waris diusir dari Premier Estate. Ricuhnya di mana? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ricuhnya di mana? Kita udah baik-baik datang, tapi ternyata kita itu malah dibuat di media. Makanya tadi alhamdulillah aneh terima tadi dari Bapak yang BPN itu terhormat menjelaskan sesuai aneh terima. Tapi yang lainnya yang 2000 lebih itu aneh nggak terima karena belum dijual sama sekali. Ya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Kapolri yang terhormat. Madi ini sebenarnya masih cinta dengan kepolisian. Madi ini masih cinta, masih sayang dan kepolisian. Masih, Allah. Pak Haji sana juga tahu, Ani masih cinta. Cuma perjuangan Madi ini, ya Allah, belum tentu temu sampai saat ini. Belum nakdirkan, tapi sekarang masa sih sampai di sini aja. Aneh bukan perlu viral nih, abang media, bukan. Si Madi ini menuntut hak. Sekarang kita bukti kalau bicara, makanya Aneh bilang tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf kalau perlakuan ini kurang berkenan. Di Indonesia apa di dunia belum berkenan. Tapi intinya ya 12 tahun perjuangan
12 tahun perjuangan. Nah, ini adik yang bungsu, aneh aja ke sini. Ini istri dan ini sama-sama perjuangan dari kertas maya. Aneh nggak menerima data yang tadi ada. Tidak menerima, walaupun di situ ada tahapan udah 12 tahun. Aneh tetap menyangkal, intinya menyangkal. Mohonlah keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak yang terhormat pimpinan di kepolisian, Bapak Kadipumas, astagfirullah, subhanallah nih. Mohonlah dibuka secara gamblang. Aneh mohon ya Allah. Ya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya rekan. Jadi itu yang disampaikan, apa yang menjadi bagian daripada perasaan Pak Madi yang disampaikan. Tentunya sekali lagi proporsional. Di sini proporsional dan semua kemudian juga semua berdasarkan. Ya, berbicara pada dasar adalah lebih baik. Silakan dalam hal ini Pak Direktur dulu untuk menyampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ketua BPN, Bapak Sekretaris Daerah, kemudian dari Kecamatan, Kelurahan, kemudian termasuk Ibu RW, nanti kita kasih kesempatan juga untuk berbicara. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Kabid Humas tadi bahwa kita mengundang pihak-pihak yang berkompetens, stakeholder yang berkompetens, yang memahami tentang permasalahan ini. Untuk permasalahan utama, kami sebenarnya ini perlu jelaskan ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahdi ini terkait apakah itu, pertama, apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti. Ya. Kemudian yang kedua, apakah memang terjadi pelanggaran terhadap hak keluarga besar dari Bribka Mahdi ini. Ya. Artinya ada yang tanah diserobot dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan pemerasan, yaitu nanti akan dilaksanakan oleh Propam, dikonfrontir, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam hal ini perlu kami jelaskan tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Mahdi ini, terjadinya pemerasan dan lain sebagainya itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ya, ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa, pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya, termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga kita periksa daktiloskopi, ini penyidik dulu nih, 2011. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi di media maupun dengan data yang ada di kami terkait LP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu ya, yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi, dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Pak Mahdi. Kakak-kakaknya Pak Mahdi itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter. Ya kan. Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa, yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui. Ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan ada 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter
ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini harus dicatat ya. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu. Dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya nih. Memang ada yang dijual-jual. Tapi masih sedang kita hitung kembali. Kemudian di sini nanti yang berkompeten akan menjawab ini semua by data. Bukan katanya-katanya, by data. Artinya sebelum LP 2011 itu, apakah ada pelanggaran hak terhadap keluarga besar Bribka Mahdi ini? Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Nanti dijelaskan oleh perangkat lurah dan sebagainya ya. Ini. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi. Apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Kemudian kami tadi bertanya juga kepada Bribka Mahdi bahwa selama ini kan selalu membawa bukti girik, dan girik ini masih membayar pajaknya dari girik ini. Nanti yang berkompeten akan menjelaskan. Kita akan cek juga kalau memang bayarnya Pak girik, pajaknya, bukti pajaknya mana, bukti transfernya mana. Karena sistemnya sekarang bukan pakai girik lagi, SPPT PBB, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah supaya cover both side nih, jadi bukan hanya satu pihak ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, sebenarnya permasalahan ini sudah lama, ya, sudah pernah dimediasi dan diklarifikasi oleh pihak kelurahan. Nanti tolong dijelaskan Pak, nanti biar kelurahnya menjelaskan. Dari semua AJB, pemilik AJB yang pernah membeli dari orang tuanya Pak Mahdi ini dikumpulkan, tapi Pak Mahdi sendiri tidak mau datang. Nanti silakan jelaskan, ya, dari kelurahan supaya sama-sama kita dengar nih. Nah saat ini di satu sisi ada warga yang komplain. Ingat ini bukan perusahaan loh, bukan developer, warga masyarakat yang komplain. Karena tanah-tanahnya itu dipatok-patoki oleh Bribka Mahdi dan beberapa kelompok massa di depan rumahnya. Ini bukan perumahan ya, warga. Nah ini mereka komplain, dan ini Bu RW juga hadir. Nanti tolong sampaikan Bu RW ya, biar cover both side ini biar sama. Permasalahannya di mana Pak Mahdi merasa itu masih tanahnya beliau, tapi dari satu pihak warga ini ternyata mereka juga ada paguyubannya juga ini dari korban-korban yang dipatok. Nanti silakan jelaskan, jangan polisi, ya kami persilakan. Ini yang dari Bribka Mahdi menyatakan itu tanah saya sehingga dipatok dan dipasang pos jaga pelang dari warga-warga yang menurut warga itu bukan warga dari lingkungan mereka, dari luar. Nah, ini kami mungkin silakan dijelaskan. Saya kira demikian dari kami. Artinya kami jangan sampai nanti dari satu pihak kita sama-sama sudah, kalau dalam Islam ini tabayun ya, tabayun, musyawarah, ya, cari benar fakta yang sebenarnya. Jangan akhirnya nanti menjadi fitnah dan menimbulkan stigma-stigma tertentu terhadap pihak-pihak tertentu.
Saya kira demikian Pak Kabid Humas, kami silakan. Langsung ke Pak siapa lu? Pak Lurah? Pak ini Pak Pak Sekda? Oh Pak Sekda. Kasih Pak. Pak Sekda ya? Langsung Pak. Pak Lurah, baik langsung. Terima kasih Pak Sekda, mohon izin Camat Pak Kabid Propam. Yang pertama, sebagaimana kami telah diperiksa oleh penyidik, baik itu penyidik Polres maupun penyidik Polda Metro, bahwa betul kami telah memfasilitasi mengundang warga yang terkait dengan C4411 itu, dan telah kami dapatkan fotokopi dan bahkan waktu itu telah kami lihat aslinya. Komandan izin, mengingat saat ini aslinya tidak ada dipegang oleh mereka karena dimohonkan untuk PTSL, tapi masih belum di-ACC oleh Kepala BPN, tapi tidak masalah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September itu kami di aula, selain memperlihatkan akte jual beli, kemudian SPPT PBB. Jadi kalau dulu disebut giring itu iuran IPEDA, Komandan. Kemudian dia secara berkesinambungan ada namanya rincikan, Komandan. Nah kemudian pada tahun 2009 dengan segala permasalahan dari pajak dilimpahkan ke Pemkot Bekasi, ke Bapenda, yaitu diambil namanya buku DHKP atau daftar pajak di situ. Nah kemudian dengan itu dibuatkannya SPPT PBB itu berdasarkan yang pertama permohonan, Komandan. Yang kedua melampirkan bukti-bukti AJB. Yang ketiga melampirkan KTP penjual dan pembeli. Sehingga itu dimasukkan ke aplikasi Bapenda, maka teman-teman media di IPBB boleh nanti minta ya download situ IPBB. Jika ada teman-teman juga yang merasakan atau yang mengakui tanahnya sudah membayar pajak, maka di situ teman-teman bisa menanyakan mana NOP-nya. NOP itu yang pertama, kodenya itu 32 itu provinsi, 75 itu kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Kalau Pondok Melati itu 012 ya, ingat. Kecamatan Pondok Melati 012, wah berarti itu. Kemudian RT RW, baru nomor induk. Begitu diklik, keluar luasnya, pajaknya, nilainya, dan apakah yang bersangkutan juga rutinitas membayar akan terlihat, Komandan. Jadi itu karena kalau tadi bicara saja seperti buku C atau SPPT, jadi Giri, maksud saya itu betul-betul sudah berubah karena zamannya sudah berubah, sudah digital, Komandan. Jadi ada sekarang di aplikasi, mudah sekali. Bahkan ada kesalahan di situ untuk membuat permohonan SPPT PBB, kemudian yang bersangkutan tidak membayar pajak perolehan hak tanah atau disebut BPHTB, itu muncul, Komandan. Dipulangin, tidak ada di Bapenda itu berkas yang diterima ketika berkasnya itu kurang lengkap. Kenapa katakan sedemikian? Kebetulan pada waktu itu saya bertugas bagian pemeriksa di Bapenda PPNS gitu, Komandan. Artinya kalau bayar-bayar pakai giring bisa nggak? Nggak bisa, Komandan. Tidak bisa. Kan Yang kedua, apakah terjadi jual beli antara orang tua korban dengan pihak pihak? sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kami telah melihat fotokopi dan aslinya. Jadi itu betul telah terjadi jual beli. Sebagaimana fotokopinya telah saya sampaikan kepada penyidik, baik itu Polda maupun Polres Bekasi, bahkan kami lengkapi dengan surat pernyataan. Demikian, Komandan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih Pak Direktur atas waktunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya perwakilan dari warga kami di wilayah RT 4 RW 3 Kelurahan Jatiwarna, di mana pada tanggal 31 Januari warga kami mengadu bahwa Bapak Bribka Madi ini sekitar jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang, dan itu bukan warga dari kami, artinya dari wilayah RW 03 yang kami tidak kenal. Kemudian memasang patok di depan rumah warga kami. Itu ada sekitar 3. Patoknya 1, tapi bannernya ada 2. Kemudian di depan rumah warga kami ini, Ibu Soraya, Bapak Bribka Madi ini memasang pos, dan itu ditunggui oleh beberapa orang yang kami juga tidak kenal, itu sampai jam 4 pagi. Itu nanti bisa dilihat dari CCTV. Nah, warga kami merasa resah karena begini ya, kami itu tidak pernah bersengketa dalam tanah, dalam arti bukan haknya dari Bapak Bribka Madi untuk memasang patok di depan rumah warga kami, kecuali mungkin itu sudah ada putusan pengadilan, ya. Nah, warga kami merasa terganggu karena selama proses PTSL yang di wilayah kami, khusus di wilayah RT 4 RW 3, yang menurut Bapak Bribka Madi belum pernah dijual dengan girik nomor 191 dan selisih luas, warga kami akhirnya tidak bisa mengikuti PTSL untuk yang 8 orang ini. Padahal warga kami ini sudah menyerahkan semua bukti-buktinya. Itu salah satu yang bikin warga kami resah, karena patok ini dipasang persis di depan rumah mereka. Dan begitu juga dengan pos. Jadi warga kami itu merasa ketakutan. Kenapa warga kami untuk saat ini diam saja? Karena mohon maaf, beliau itu polisi. Kami hormati, gitu ya. Tapi tetap warga kami ini merasa terganggu secara psikis. Belum lagi ada anak-anak, ada orang sakit yang merasa dengan kejadian ini, dengan seenaknya beliau, ya meskipun beliau mengakui kalau itu masih tanah beliau ya, itu memasang patok seperti itu. Ya. Kemudian untuk hal-hal lain, mohon maaf, mungkin media tidak tahu ya. Tapi di warga kami, di lingkungan kami, di wilayah RW 03, Bapak Madi itu udah sering sekali dengan sikap arogansinya, dengan kesombongannya, ada saja hal-hal yang dilakukan dan meresahkan warga. Gitu. Salah satunya, saya sudah menjadi RT selama 4 tahun. Kemudian saya menjadi RW. Ketika kami sedang rapat, mohon maaf, rapat dengan tim kami di RW 03. Tiba-tiba kita ditabunin, Pak. Gitu. Karena posisinya bersebelahan dengan rumah beliau. Gitu ya, ditabunin. Bapak bisa bayangin dong ya, kita lagi rapat, dibakarin asap. Kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anyir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau. Itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini tiang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya ke warga RW 03. Ya, dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri. Kalau kita nggak lindungin. Ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan. Dengan sikap arogansinya. Gitu. Ya kami mohon keseimbangan berita juga. Jadi jangan hanya dari Bribka Madi, tapi tolong warga kami pun diperhatikan. Warga kami yang tidak bisa mengikuti PTSL
Dan aduan-aduan sikap arogansi beliau tolong juga diperhatikan. Jadi jangan hanya dari satu sisi seperti tadi dari Pak Direktur mengatakan. Dan saya mohon tolong seimbang gitu ya. Dan insya Allah warga kami merasa mereka benar dan memiliki semua bukti-bukti yang sah. Jadi tinggal diadu fakta dan data saja. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Direktur tadi, katanya, gitu ya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu RW. Selanjutnya Bu Camat ya akan menjelaskan. Baik, terima kasih Pak. Melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Sekol Jatiwarna, saya selaku camat menyampaikan Pak, penugasan bahwa untuk memediasi dan merekapitulasi data awal sudah kami lakukan. Berdasarkan data-data AJB yang diserahkan sudah lengkap, ada di kami. Pencatatan di buku PPATS ada di PPAT Kecamatan Pondok Gede dan nanti kami siap menyajikan Pak. Untuk rekap data SPPT kami juga lengkap. Nanti bisa disampaikan untuk melengkapi informasi yang tadi sudah disajikan secara detail oleh Sekol kami. Demikian Pak, terima kasih. Berdasarkan informasi dan data betul Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kabid Humas, Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Pak Madi. Terima kasih rekan-rekan media. Pada hari ini memang kami diundang khusus oleh Pak Dir untuk dapat ikut serta dalam hal untuk membuka tabir kira-kira begitu ya dalam persoalan ini. Tapi pada dasarnya apa yang sudah kami diskusikan di dalam, Pak Madi memang mengakui bahwa apa yang menjadi persoalan itu sudah pernah dilaporkan kepada BPN. Kami dari pihak BPN artinya punya prinsip begini. Memang betul Pak Bu RW tadi menyampaikan bahwa ada beberapa warga yang ingin ikut PTSL, tetapi karena ada laporan Pak Madi gitu ya kira-kira, akhirnya kita hentikan. Memang begitu mekanismenya. Karena kami menginginkan supaya ini clear and clean dulu. Jadi prinsip BPN itu dalam rangka kegiatan PTSL itu harus clear and clean. Tapi pada dasarnya kami menunggu proses ini lebih lanjut ya. Tentunya kami akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat mengklirkan persoalan ini supaya persoalan yang dipermasalahkan oleh Pak Madi, kemudian warga masyarakat tidak bisa ikut PTSL bisa clear semuanya. Artinya dalam kesempatan yang baik ini kami ingin sampaikan kepada rekan media bahwa lokasi yang dipersoalkan oleh Pak Madi itu kebetulan belum bersertifikat dan pernah ingin diajukan sertifikat, tetapi atas masukan dari Pak Madi pada tim kami di PTSL, kemudian ada protes juga dari warga ya, kenapa mereka tidak bisa ikut PTSL. Ini dikarenakan ada persoalan-persoalan memang harus kita selesaikan. Makanya Ketua PTSL waktu itu melapor kepada saya, apa yang sudah Anda lakukan, kami hold dulu Pak. Bahasanya begitu, kami hold. Ya sudah nggak apa-apa, karena prinsip kita ada clear and clean. Kita tidak mau nanti setelah terbit sertifikat malah jadi besar persoalannya. Kira-kira demikian. Kami terus terang dalam posisi ini akan mendukung pihak kepolisian untuk dapat membuktikan hal-hal lain. Nanti persoalan-persoalan lain mungkin Pak Dir nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, sudah pada pokok kesimpulannya ya. Benar bahwasanya tahun 2011 adanya laporan polisi dengan pelapor adalah Ibu Halimah, yaitu ibunda dari Bribka Wadi. Madi, mohon maaf, Madi. Ya, kemudian hal ini sudah terjadi jual beli ya. Dari mulai sebelum tahun 2003, kalau tidak salah 20 November 2003, almarhum Bapak Tonge meninggal dunia ya, Pak Madi ya. Oke. Dan kemudian hal ini pernah dimediasi, ya tadi sudah disampaikan oleh pihak kelurahan, menghadirkan semua pemilik daripada AJB maupun yang turunan daripada Girik yang tadi, 191 ini ya. Ini hadir dan kemudian Bapak Madi tidak berhadir pada saat itu
tanggal 15 September 2022. Ya. Kemudian yang terjadi adanya menduduki lahan milik masyarakat yang diklaim Pak Madi adalah masih merupakan haknya dengan cara yaitu ini perumahan masyarakat ya pada RT 04 RW 3 ya yang merupakan lokasi diklaim oleh Pak Madi tadi dengan menggunakan atribut-atribut kepolisiannya ya, sehingga masyarakat tadi disampaikan bagaimana keluh kesahnya. Tentu ini menjadi bagian perhatian kita bersama. Tadi saya sampaikan semua ini harapan kami adalah proporsional. Tidak benar kalaulah LP 2011 tadi disampaikan Pak Direktur tidak ditindaklanjuti. Sudah ditindaklanjuti sejak tahun 2012, bahkan sudah disampaikan adanya perbuatan melawan hukum ini belum ada. Ya, belum ada. Maka tindak lanjutnya saat ini bisa kita dengarkan bersama-sama, kita mendengar seluruhnya hadir di sini dan ini menjadi proporsional. Terima kasih, dengarkan, itu yang bisa kami sampaikan. Tadi mau nanya, masalah konfrontasi dengan penyidik itu bagaimana tindak lanjutnya Pak Dir? Konfrontasi dengan? Penyidik yang diduga memeras. Penyidik TG ini sudah purna dan disampaikan itu sekira tahun 2011 Pak Madi ya. Tahun 2011, pertanyaannya mengapa baru sekarang? Dan itu pun tidak terrealisasi, tapi tetap kita konfrontasi. Ya, ulangi, konfrontir. Dan kita akan, karena ini juga bukan lagi bagian daripada atau purnawirawan Polri ya, pernah menyidik, dan tentu ini juga bagian untuk mencari apa yang disampaikan untuk meluruskan mana yang sebenarnya terjadi. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Cukup? Ada lagi? Sudah cukup jelas ya? Runut tadi kami sampaikan. Cukup? Silakan, silakan. Oke.